Yo, what's up everybody, welcome back to my channel. Pada konten kali ini kita membahas sesuatu hal yang sedang viral, yaitu perbincangan antara Mbak Najwa Shihab dengan Presiden Joko Widodo mengenai mudik dan pulang kampung pada momen penyebaran virus corona ini. Bagaimana kita semua tahu kita sedang berupaya untuk melawan atau berjuang bersama memutus rantai penyebaran virus ini. Tetapi yang sedang ramai dibincang oleh seluruh masyarakat Indonesia sekarang adalah kata mudik dan pulang kampung yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo pada perbincangannya dengan Najwa Shihab. Keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istrinya ada di kampung. Ya, apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Ya kalau sama-sama. mudik itu di hari lebarannya beda. Hanya perbedaan untuk masalah merayakan waktu, Idul Bapak. Fitri, untuk merayakan Idul Fitri kalau yang namanya pulang kampung itu ya bekerja di Jakarta, tetapi anak istrinya ada di kampung. Tapi itu kan hanya perbedaan timing, Bapak Presiden. Tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu juga sama. Menurut saya sendiri, mudik dan pulang kampung pada momen penyelamatan diri atau menyelamatkan diri di saat pandemi corona virus ini, saya lebih memilih menggunakan kata ungsi atau mengungsi. Mudik, ungsi, dan pulang kampung. Dari tiga kata itu, saya lebih memilih menggunakan kata ungsi untuk perantau yang pulang kampung. Alasannya apa? Yang pertama, istilah mudik sering digunakan saat ada acara-acara lain yang tidak berkaitan dengan bencana, namun berkaitan dengan perayaan. Seperti mudik karena lebaran, mudik karena natalan, mudik karena nyepi, atau perayaan kekeluargaan dan budaya serta adat istiadat di kampung halaman masing-masing misalnya. Sedangkan pulang kampung bisa terjadi kapan saja, bukan hanya karena acara keluarga di kampung, juga bukan saja karena alasan perayaan keagamaan. Pulang kampung bisa saja terjadi ketika kita berkunjung ke kampung tetangga misalnya dalam beberapa hari lalu kita memilih pulang. Pulang kampung juga, alasan pulang kampung bisa saja terjadi karena kita sudah malas di perantauan, kita sudah sukses di perantauan, kita sudah jenuh di perantauan, kita ingin memilih untuk pulang ke kampung, membangun kampung halaman, atau mungkin saja karena alasan kita sakit di tempat perantauan, atau alasan kita kehabisan uang, atau kita sudah tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup di tempat perantauan dan maka kita memilih untuk pulang kampung. Yang ketiga, ungsi. Ungsi ini jelas-jelas sebagai sebuah upaya menghindari bahaya dan atau bencana dari satu tempat sehingga berpindah ke tempat yang lain yang notabene lebih aman untuk menyelamatkan diri. Pada saat virus pandemi ini yang dikenal dengan COVID-19 atau coronavirus, pilihan tepat untuk mengungsi bagi sebagian besar orang adalah dengan cara kembali ke kampung halaman masing-masing. Terkadang salah menggunakan istilah bisa membuat persepsi orang berbeda dengan maksud yang ingin kita sampaikan dan tujuan yang dicapai dari penyampaian kita. Ya, memang sekarang pada momen sekarang itu lebaran, banyak orang yang mudik karena lebaran, tetapi bukan mudik karena pandemi corona. Walaupun tujuannya sama, masih pulang ke kampung misalnya. Tapi ungsi tidak selamanya pulang ke kampung. Ungsi itu menyelamatkan diri dari tempat yang terjadi bencana ke tempat yang aman, yang lebih aman untuk menyelamatkan diri. Tetapi pada momen coronavirus ini menyebar, salah satu pilihan tepat adalah pulang ke kampung halaman. Ya, menurut sebagian besar orang di tempat perantauan, kampung halaman adalah tempat yang lebih aman untuk menyelamatkan diri dari penyebaran coronavirus dan kelaparan di tempat perantauan. Mengapa demikian? Mengapa harus pulang kampung? Di tempat perantauan, selain penyebaran coronavirus ini semakin menjadi-jadi, semakin meningkat, ekonomi kita juga sedang turun, nilai rupiah juga sedang turun, sedang nilai dolar semakin meningkat, dan penghasilan semakin menurun. Sehingga yang menyebabkan kematian bukan hanya coronavirus, tetapi juga
bisa saja terjadi karena kelaparan. Karena tidak ingin mati karena kelaparan, sebagian besar orang memilih pulang kampung. Ya, di sana mereka disambut oleh keluarga, walaupun mengkarantina diri dalam 14 hari, dalam kurun waktu 14 hari mereka mengkarantina diri, tetapi mereka masih bisa bertahan hidup dan merasa lebih nyaman berada dekat dengan keluarga. Tetapi di sisi lain, kembali kita bagaimana cara dan upaya kita untuk mengatasi atau melawan serta memutus penyebaran virus corona ini. Logikanya menurut saya, virus corona ini tidak berpindah. Ya, virus corona ini tidak berpindah. Manusia yang memindahkannya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sehingga dengan demikian, cara yang paling efektif dengan cara seperti apa? Di rumah saja. Stay at home, stay at your workplace. Hanya itu sih. Oke, semoga konten ini mencerahkan. Kalau tidak mencerahkan, coba cerahkan layar HP Anda, siapa tahu Anda tercerahkan. Semoga konten ini memberikan sedikit pencerahan untuk Anda, untuk kita semua, supaya bagaimana kita lebih teliti, lebih hati-hati untuk memilih istilah dalam menyampaikan sebuah pendapat atau menyampaikan sebuah pernyataan, supaya jangan mengubah tujuan yang kita maksud dengan persepsi orang ketika mendengar penyampaiannya kita, hanya karena kita salah menggunakan istilah. Oke, tetap stay at home, di rumah saja, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, dijamin aman. See you at the next content. Yay, jangan lupa subscribe. Bye bye.